Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak Ibu di pagi hari ini untuk Zoom bersama kami. Saya harus memberi pengantar dulu sebagai gambaran umum. Kenapa kok STPK sebagai LPTK membuat atau menyelenggarakan seminar nasional yang menghasilkan sebuah prosedur. Ini bagian dari strategi kami sebagai LPTK penyelenggara untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua agar dapat lulus pada UKIN. Karena pada UKIN itu ada indikator penilaian Bapak Ibu memiliki publikasi karya ilmiah. Kalau tadi saya mendengar sebelum kita membuka kegiatan ini ada yang menanyakan, Pak, bagaimana kalau misalnya saya itu punya karya, tetapi sudah saya presentasikan di kelas. Tetapi indikator yang diminta oleh UKIN itu adalah publikasi yang bisa diakses oleh banyak orang. Maka ini selama kami menyelenggarakan PPG, setiap tahun kami mengupayakan agar Bapak Ibu ini memiliki sebuah karya ilmiah yang memang bisa dipakai sebagai syarat untuk kelulusan UKIN. Batch-batch sebelumnya, kami selalu menyelenggarakan seminar nasional dengan menghasilkan sebuah prosedur. Kami para dosen dan guru pamong sudah berkoordinasi bagaimana agar para dosen dan guru pamong ini nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam membuat sebuah artikel prosedur. Maka nanti dalam hasil karya proceeding yang Bapak Ibu hasilkan dari PTK, pasti akan ada nama penulis 2 dan ketiga. Siapa nama penulis kedua dan ketiga? Kalau dosen dan guru pamongnya terlibat dalam pembuatan artikel proceeding, maka mereka berhak ditulis sebagai penulis kedua dan ketiga. Saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kelulusan UKIN ada prasyarat, yaitu memiliki karya ilmiah yang terpublikasi. Maka yang kami selenggarakan pada tanggal 5 Oktober itu adalah bagian dari strategi kami, agar Bapak Ibu ini lulus. Ini adalah upaya-upaya yang kami tempuh selama ini. Pada batch-batch sebelumnya juga sama. Silahkan kalau punya kenalan yang mengikuti PPG di batch yang lalu, pasti mereka akan mengatakan iya. Maka kami mendorong pada pertemuan pada pagi hari ini, silakan Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini hanya 139 orang. Maka silahkan memberikan informasi kepada teman-teman Anda yang pada pagi hari ini tidak hadir. Padahal hal ini sangat penting. Tapi beberapa orang menganggap bahwa pertemuan pagi ini mungkin tidak terlalu penting, tidak apa-apa. Ini sebuah pilihan ya Bapak Ibu ya. Yang bisa kami kerjakan adalah memberikan dorongan, memfasilitasi agar sungguh Bapak Ibu ini, kan kelulusan PPG ini nggak hanya diambil dari satu hal saja. Ada yang namanya modul, lokakarya, UKIN. Nanti sampai pada akhirnya Bapak Ibu harus menempuh ujian akhir atau UP. Lalu kami mendorong pada UKIN itu ada indikator, bahkan itu di urutan pertama, bahwa dosen guru-guru ini harus memiliki sebuah publikasi. Sampai di sini apakah ada yang menanggapi dulu? Maka kami menyelenggarakan di 5 Oktober itu dengan harapan begini Bapak Ibu, bahwa itu sudah selesai PTK. Jadi artikel proceeding itu diambil dari mana? Diambil dari PTK yang telah Bapak Ibu buat. Nanti saya akan tunjukkan template penulisannya seperti apa. Lalu saya berikan contoh dari publikasi proceeding yang sudah dibuat oleh mahasiswa batch sebelum Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi kenapa kok kami memilih di 5 Oktober? Karena penilaian UKIN itu kan batasnya tanggal 12. Betul ya Pak Diki ya? Tanggal 12. Kami bersama dengan tim akan mengupayakan URL yang menjadi bukti bahwa Bapak Ibu memiliki publikasi itu
akan kami terbitkan 5 hari setelah 5 sampai 6 atau seminggu setelah Bapak Ibu melakukan seminar nasional dengan presentasi prosiding. Nanti bukti URL inilah yang akan Bapak Ibu tempelkan pada UKIN. Nanti kan waktu itu Bapak Ibu harus mengupload ya beberapa penilaian yang diminta, ada indikator. Nah, pada indikator karya ilmiah, biasanya kami akan memberikan hasil dari URL yang sudah terpublikasi. Dari URL inilah yang dinilai oleh para penguji UKIN bahwa Bapak Ibu ini memiliki yang namanya publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu sifatnya apa? Dapat diakses. Bahkan ketika nanti Bapak Ibu mengetik di Google Scholar, kalau URL itu sudah kami berikan, pasti nama Bapak Ibu akan muncul. Siapa yang bisa mengakses? Semua orang. Ini yang dimaksud kriteria yang diminta oleh UKIN. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Oke, Bu Nerita, ini ada pertanyaan Ya. dari Pak Valentinus. Silakan Pak Valentinus. Iya. Baik, selamat pagi Bu Nerita, selamat pagi Ya, Pak selamat Diki. pagi, Pak. Iya, baik. Baik Ibu, saya mau bertanya mengenai karya ilmiah ini, apakah boleh jurnal tesis Ibu? Bapak Ibu, apakah ini jurnal tesis? Bapak jurnal tesisnya terbitnya kapan? 2021 Ibu. Apakah itu berkaitan dengan karya Bapak sebagai seorang guru? Itu pertanyaannya. Kebetulan S2 saya psikologi, jadi tentang psikologi Ibu. Bapak Ibu begini ya, sebuah karya dari tesis disertasi itu tidak bisa dibuat sebagai apa ya istilahnya karya di luar apa ya istilahnya penilaian. Misalnya saya dulu ketika saya memiliki jurnal-jurnal yang berkaitan ketika saya sebagai prasyarat kelulusan saya menempuh doktoral. Itu tidak bisa saya klaim sebagai nanti ketika saya kenaikan pangkat dosen. Artinya apa? Hasil dari karya saya berdasarkan tesis atau disertasi saya itu terakumulasi dalam tugas dalam rangka saya menempuh pendidikan S2 atau S3, bukan sebagai bagian dari karya saya. Maka yang bisa diklaimkan ketika saya kenaikan pangkat dan sebagainya sebagai seorang dosen adalah karya-karya saya di luar disertasi ataupun tesis saya. Begitu Pak Valentinus penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Bu. Baik. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Pak Hilarius. Baik, terima kasih Bu Berita. Pertanyaan saya Bu di sini berkaitan dengan karya ilmiah ini, apakah PTK yang kita susun sekarang ini yang akan menjadi acuan untuk kita sampaikan untuk karya ilmiah dan untuk dipresentasikan ini Bu? Terima kasih Bu. Mana? Oh, Bapak Ibu, kami mendorongkan ini dalam rangka apa ya istilahnya memfasilitasi Bapak Ibu agar ada dalam poin ini itu ada Bapak Ibu itu punya URL atau bukti publikasi. Maka kami menyarankan kan dari hasil PTK Bapak Ibu. Dari PTK itu nanti dibuat diringkas menjadi 15 halaman. Nanti saya akan terangkan template-nya. Juga menghasilkan sebuah karya. Bapak Ibu jangan berpikir, aduh aku enggak mampu, aku enggak bisa karena aku. Bapak Ibu punya dosen pembimbing loh, punya guru pamong loh. Kami di dalam grup para guru dosen dan guru pamong sudah berdiskusi bahwa kami didorong untuk mendampingi Bapak Ibu dalam penulisan artikel proceeding ini. Maka memang nanti setelah proceedingnya selesai, Bapak Ibu harus bekerja ekstra untuk membuat sebuah artikel proceeding dengan template yang sudah ditentukan.
Begitu. Kalau tadi Bapak memiliki proceeding lain yang selain ini, kalau Bapak merasa bisa dibagikan sebuah artikel ya silakan, tidak ada soal Pak. Tidak harus dari PTK yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Tetapi daripada Bapak Ibu tidak punya bahan, maka kami memutuskan atau mencarikan cara memakai PTK yang sedang Bapak Ibu kerjakan saja. Oke, Tapi baik. kalau tadi pertanyaan, boleh enggak Bu dari PTK lain yang sudah saya miliki? Silakan Pak, enggak ada soal. Asal Oh, nanti penulisan artikelnya mengikuti template yang sudah ditentukan oleh penerbitan kami. Karena nanti kami akan menerbitkan karya-karya Bapak Ibu sehingga bisa terportal di Garuda dan Google Scholar. Gitu. Hingga nanti kalau ketik di Google Scholar pasti muncul nama Bapak Ibu. ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu, karena Inilah yang nanti dicek oleh para penguji UKIN. Ketika Bapak Ibu menempelkan URL, kami nanti akan membagikan kalau Bapak Ibu sudah selesai dengan presentasi proceeding, lalu kan dalam kami membutuhkan waktu 5 hari, biasanya 5-6 hari untuk meng-layout hingga siap diportalkan di Garuda dan Google Scholar. Biasanya nanti link URL itulah yang akan diklik oleh para penguji UKIN. Apakah benar-benar ini hasil karya ilmiah yang terpublikasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi silakan Pak Hilarius kalau mau memakai PTK lain tidak ada soal. Tapi kami menekankan kalau Bapak Ibu tidak punya karya yang memakai PTK yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Hanya 15 halaman kok Bapak Ibu, tidak sulit. baik Bu. Dan Dan itu saya kan dirangkum dari hasil PTK Bapak Ibu nanti. Gitu ya. jadi tetap mengikuti PTK Silakan yang Bapak Ibu. ya. Apakah ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada lagi Bu Nerita, mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan template yang menjadi template proceeding kami. Jadi nanti Bapak Ibu, saya akan meminta, nanti ini pasti akan diberikan oleh Pak Diki kepada Bapak Ibu. Nanti saya berikan ini ke Pak Diki akan memberikan. Tetapi saya ingin memberikan gambaran umum dulu tentang bagaimana nanti Bapak Ibu akan membuat hasil artikel dari PTK yang sudah Bapak Ibu buat. Ini adalah template-nya. Silakan nanti Bapak Ibu menuliskan judulnya, lalu nama penulis dan afiliasi penulis. Kalau misalnya ini penulisnya lebih dari satu, yang seperti saya sampaikan tadi di awal, misalkan Pak Hilarius Hadi Susilo dengan siapa Pak dosen pembimbingnya Pak? Suster Pransiana. Misalnya dengan koma Andarweni Astuti, koma siapa Pak guru pamongnya? Pak Riwi Nugroho. Atau dengan Pak Riwi. Silakan ditulis kalau memang dosen dan guru pamong ini terlibat dalam pembuatan PTK Bapak. Lalu silakan ditulis afiliasi penulis. Afiliasi penulis ini misalnya Pak Hilarius dari SMP atau SD mana? Silakan ditulis. Koma Suster Fransiana dari STPK, tulis STPK Santo Fransiskus Assisi. Lalu Pak Riwi dari sekolah mana misal. Lalu ini baru dari Pak awal ya Pak. Lalu nanti kita masuk pada abstrak. Silakan nanti Bapak Ibu membuat abstrak dengan huruf miring italik sepanjang hanya boleh 150 sampai dengan 200 kata untuk abstrak. Lalu silakan menuliskan kata-kata kunci. Kata-kata kunci di sini kami meminta hanya boleh 3. Kata kunci 1, 2, dan 3. Setelah ini selesai, silakan nanti Bapak Ibu baca ya di sini ya. Lalu silakan nanti Bapak Ibu membuat langsung sebuah pendahuluan. Dari pendahuluan masuk seperti ini ya. Jenis tulisannya apa? New Times New Roman, ukuran fontnya 12. Spasinya berapa? Berjarak 1. Apa yang ditulis di pendahuluan? Latar belakang umum, masalah kajian literatur, apa yang memang cocok. Sebagai dasar kebaruan dari PTK Bapak Ibu.
Atau kalau itu sifatnya nanti kuantitatif, bisa memakai hipotesis. Lalu perhatikan pada bagian akhir pendahuluan, harus dituliskan tujuan dari kajian artikel tersebut. PTK Bapak ini punya tujuan apa toh? Ya. Lalu kalau memang PTK Bapak Ibu ini memiliki kemiripan dengan kajian-kajian PTK sebelumnya, silahkan nanti di pendahuluan ini Bapak Ibu tuliskan. Apa yang membedakan PTK saya dengan PTK yang lain? Mungkin tentang motivasi belajar siswanya sama, fasenya sama, materinya sama, tetapi yang membedakan apa? Itu silakan ditulis di pendahuluan. Lalu nanti setelah ini selesai, Bapak Ibu masuk pada kajian teori. Teori-teori apa yang Bapak Ibu pakai dalam pembuatan PTK yang sudah dilaksanakan. Ya Bapak Ibu, ini masih sama Times New Roman, ukuran fontnya 12, spasinya 1. Ya Bapak Ibu, ini untuk menentukan apa ya kebaruan dari artikel, apakah teori-teori itu bersifat konseptual atau kajian-kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan PTK Bapak Ibu. Lalu masuk pada metode. Metode apa yang digunakan dalam PTK Bapak Ibu? Kualitatifkah, kuantitatifkah, atau yang lain? Nanti silakan Bapak Ibu menjelaskan secara singkat metode-metode yang digunakan. Lalu ini hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini apa? Dari hasil dan pembahasan atau temuan penelitian PTK Bapak Ibu. Misalnya nanti dari siklus 1, siklus 2, dari permasalahan yang diangkat itu apa hasilnya. Nanti silakan Bapak Ibu menuliskan di hasil dan pembahasan. Lalu kenapa kok hal itu bisa terjadi misalnya? Kok PTK itu kenapa kok pada siklus 1 tidak terjadi misalnya? Kenapa? Itu silakan di hasil dan pembahasan Bapak Ibu tuliskan. Silakan. Lalu nanti setelah itu Bapak Ibu membuat sebuah simpulan. Simpulan ini adalah merangkum jawaban dari hipotesis atau tujuan penelitian PTK yang sudah Bapak Ibu rancang di PTK Bapak Ibu yang utuh. Kan Bapak Ibu nanti membuat ya PTK secara utuh ya. Kalau kemarin kan masih dalam bentuk proposal. Nanti dalam bentuk PTK utuh. Maka simpulan ini nanti Bapak Ibu ambil dari keseluruhan PTK yang Bapak Ibu buat. Kira-kira dari PTK itu saya menyimpulkan apa? Pasti diambil dari tujuan atau rumusan masalah, tujuan dengan hasil dan pembahasan. Ini simpulan. Setelah simpulan selesai, nanti Bapak Ibu silahkan memberikan referensi rujukan. Kami memakai standar yaitu APA 6 edition. Silakan Bapak Ibu kemarin sudah dilatih untuk membuat bagaimana cara merujuk dengan Mendeley ya. Maka nanti ketika di Mendeley ketik saja APA 6. Pasti akan muncul. Ini saya berikan contoh referensi beberapa bagaimana cara menulis referensi menurut APA. Kalau referensi itu diambil dari jurnal ilmiah. Ini saya sudah memberikan contohnya. Lalu bagaimana saya cara menulis referensi kalau referensi itu saya ambil dari judul buku misalnya. Ini sudah saya berikan contohnya. Lalu bagaimana kalau referensi itu saya ambil dari sebuah terjemahan. Saya berikan contohnya. Lalu bagaimana referensi itu kalau saya ambil dari sebuah proceeding seminar nasional atau seminar internasional misalnya. Ini saya juga memberikan contoh cara penulisan. Atau bisa juga pustaka yang berupa paten. Atau misalnya nanti Bapak Ibu mengambil referensi terbitan dari lembaga atau badan hukum atau sebuah organisasi atau undang-undang misalnya. Silakan, ini saya juga sudah memberikan
contoh-contohnya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah template yang kami minta. Kami sudah menyesuaikan template ini, kami buat sesederhana mungkin agar Bapak Ibu tidak terlalu kesulitan dalam membuat artikel proceeding yang nanti Bapak Ibu akan buat. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu dari template dulu? Maka tadi saran saya, dalam penulisan ini silakan Bapak Ibu berkonsultasi dengan guru, dosen dengan guru pamong. Guru dan dosen dan guru pamong, kami sudah berbicara bersama bahwa Bapak Ibu akan ditolong. Bahwa artikel ini nanti hasil karya kolaborasi antara mahasiswa, dosen dengan guru pamong. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, saya pasti tidak mampu, saya tidak mau. Ini demi Bapak Ibu sendiri. Ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak Esra. Ya, terima kasih Bu Nerita, terima kasih Ya. Pak Diki, terima kasih untuk kita semua. Ini saya masih ada ragu-ragu Bu. Kan jurnal itu rencanakan dari PTK kita Bu ya, benar ya Bu? Itu yang saya tangkap, benar ya Bu ya? Yang saya tangkap jurnal itu nanti dari PTK kita Bu ya? Betul, dari PTK Bapak. Kalau tadi ada pertanyaan, Bu boleh enggak kalau PTK bukan dari saya memiliki PTK yang lain untuk saya jadikan artikel ya silakan. Tapi kalau sebagian belum punya, sebaiknya dari PTK yang sedang Bapak Ibu buat. Berarti Bu, ya. Berarti kesimpulannya Bu, sebelum tanggal 5 PTK itu harus selesai kan Bu, agar bisa dilaksanakan dalam bentuk jurnal Bu ya? Pak Dik. Iya, iya sebelum tanggal 5 memang kan harus sudah selesai Pak PTK itu. Ya, dalam arti berarti sudah komplit kan Bu, dari awal sampai akhir kan Bu? Artinya PTK-nya sudah benar kan Bu? Atau gimana ya? Terima kasih. Pak, izin menjawab Ya. ya, ini Ya, ya. punyanya Bu Nerita itu agak terputus-putus gitu ya. Jadi memang yang harus dikumpulkan nanti ya harus sudah PTK lengkap, itu hasil PTK-nya itu Pak, kemudian dibuat dalam artikel ini. Begitu Pak Esra. Jadi harus sudah selesai. Ya, ya. Ya. Terima kasih Pak Diki, terima Ya, kasih Pak, Bu Nerita. Bapak Ya. Ibu, saya menambahkan, jadi memang PTK ini nanti harus sudah selesai sebelum tanggal 5. Kami memberi batas akhir untuk mengumpulkan artikel proceeding ini di tanggal 3. Karena tanggal 4 kami harus memploting berapa jumlah mahasiswa untuk bisa presentasi di presentasi proceeding. Nanti saya jelaskan setelah saya selesai menerangkan ini, sebetulnya itu menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan nanti Pak seminar nasional yang menghasilkan sebuah publikasi sebetulnya. Ya, terima kasih Bu. Saya rencananya ikutlah dalam seminar ini. Karena saya merasa ini bagus sekali seminar ini menurut saya Bu. Menurut saya bagus sekali seminar ini. Jadi mudah-mudahan saya usahakan selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih Semangat semua. Pak. Semangat Pak Esra, pasti bisa Pak. Tinggal Pasti waktu bisa. 10 hari ya, 12 hari lah. Pasti Ya, bisa ya. menyelesaikan sampai bab 5. Ya, ya. Kalau datanya sudah terkumpul ya. Ya, ya. Oke, Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Oke, baik. Mau tanyain, apakah harus 15 halaman dan apakah harus menggunakan apa edisi 6 untuk menulis referensi? Karena kalau menulis referensi biasanya saya pakai manual. Kemarin kalau pakai Mendeley nggak begitu apa ya, masih pusing lah. Lebih baik saya manual. Gitu aja sih. Baik, Pak, terima kasih. Yang namanya template itu pasti ada dalam penulisan karya publikasi, itu selalu harus ada yang namanya standar, Pak. Standar dalam menyusun sebuah referensi. Kalau kami memintanya apa, maka kalau Bapak Ibu merasa kesulitan, Bapak Ibu silahkan nanti meminta bantuan kepada para dosen. Bagaimana Bapak Ibu bagaimana cara merapikan referensi saya menjadi sebuah apa.
Kalau Bapak Ibu merasa kesulitan, boleh bertanya. Tetapi bahwa standar yang diminta oleh template sebagai sebuah publikasi yang terbaca oleh banyak orang, kami harus memakai standar. Kan referensi itu bisa memakai tubarian, bisa memakai apa, banyak macamnya. Khusus untuk proceeding di seminar nasional kami, yang sudah kami selenggarakan bertahun-tahun, itu harus memakai apa? Gitu, Pak, jawaban dari saya. Jumlah halaman tidak harus 15, tetapi tidak boleh kurang dari 12, Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu ya untuk standar artikel ilmiah itu 6.000. paling tidak 5.000 kata ya, bukan halaman. Jadi silakan Ya. untuk karyanya atau artikelnya nanti dibuat dalam 5.000 kata gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Ini silakan ditanyakan daripada nanti kebingungan. Ditanyakan kalau masih ada yang bingung. Kita bicara template dulu ya Bapak Ibu. Nanti saya sampaikan setelah ini bagaimana mekanisme pelaksanaan yang akan kita kerjakan bersama. Dari template dulu. Kalau tidak ada, saya akan sedikit memberikan contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh dari prosedur seminar nasional yang telah kami selenggarakan pada batch sebelumnya. Pada batch yang lalu ada sekitar 135 mahasiswa yang berhasil menulis. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti bisa kok. Ini itu diambil dari pekerjaan PTK mereka. Lalu mahasiswanya siapa? Mahasiswanya adalah Bapak Amunius Halawa. Lalu Pak Bonifasius Denini adalah guru pamong. Ada mahasiswa yang hanya menulis dengan guru pamongnya, ada yang menulis dengan dosennya, tetapi kami menyarankan untuk Bapak Ibu di batch ini silakan menulis bersama dengan dosen dan guru pamong. Sehingga Bapak Ibu nanti memiliki hak untuk bertanya pada dosen dan guru pamong berkaitan dengan penulisan artikel prosedik. Supaya Bapak Ibu sungguh memiliki hasil karya yang bisa diupload di UKIN. Ya, ini saya berikan contohnya. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan URL. Namanya siapa, URL-nya siapa. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik URL. Inilah yang akan Bapak Ibu bagikan atau sebagai bukti nanti Bapak Ibu mengisi di UKIN. Ya. Nanti kalau sudah terportal di Garuda dengan di Google Scholar pasti akan muncul nama ini. Nanti tulisan artikel ini akan muncul Bapak Ibu. Ini adalah ininya ya, abstraknya ya Bapak Ibu. Lalu nanti ini adalah hasil mereka yang ditulis oleh Pak Halawa tadi dengan Pak Denny. Ya, ini contohnya. Ini hanya berapa? 15 halaman juga. Dia mengikuti prosedur template yang sudah kami tentukan sebelumnya. Yang seperti tadi saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ya, ini hasil dan pembahasannya. Ini benar-benar diambil dari mana? Dari PTK mereka yang sudah dibuat Bapak Ibu. Tidak ngambil dari tempat lain. Cuma Bapak Ibu harus bisa merangkai mana yang harus aku jadikan pendahuluan, kajian teori, metodologinya, lalu hasil dan pembahasannya seperti apa, simpulannya seperti apa. Ini ya Bapak Ibu, ini kan benar-benar hasil dari PTK yang Bapak Ibu nanti buat. Nanti ada pembahasan, ya, kesimpulan. Ini ya Bapak Ibu ya. Lalu ini referensinya.
Apakah referensinya sudah apa? Sudah apa? Itu ya. Ini contoh. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan tadi saya menjelaskan template dengan saya membagikan contoh karya yang sudah ditulis oleh mahasiswa pada batch sebelumnya. Oke, silakan Pak Hadi lagi. Silakan Pak. Oke, baik Bu, Pak Diki, terima kasih atas waktunya. Berkaitan dengan artikel ini, kayak PTK saya itu kan berarti daftar pustakanya ngambil dari situ Bu ya. Terus siklusnya juga sama ya Bu ya. Kita masukkan untuk yang ini. Ya, silakan Pak ngambil dari PTK Bapak Ibu. Nanti kan kalau sudah selesai kan semua itu ada toh. Iya, iya Bu. Ya, Oke. silakan. Diambil memang diambil dari PTK Bapak Ibu. Oke, oke. Baik. Untuk yang tadi yang tokoh-tokoh itu kan tinggal ngopi itu saja Bu ya, sesuai yang ada di PTK kita ya. Kutipan-kutipan itu. Betul. Ya. Semua, maka saya tadi mengatakan tidak ada yang sulit karena hasil dari artikel proceeding ini Bapak Ibu nggak ngarang, tapi Iya. mengambil dari hasil PTK Bapak Ibu yang sudah nanti diselesaikan secara utuh. Oke. Maka nanti dikonsultasikan. Bapak Ibu misalnya ya, ini saya memberikan tips saja. Buat dulu seperti template. Oh, di template yang dibagikan Bu Nerita itu ada namanya abstrak. Abstrak itu ditulis terakhir enggak apa-apa Bapak Ibu. Pendahuluan dulu, lalu kajian teori, metodologi, itu kan semua ada toh. Hasil dan pembahasan. Terus nanti ada kesimpulan. Bapak Ibu buat dulu, lalu konsultasikan kepada guru dosennya atau dengan guru pamongnya. Nanti pasti mereka akan memberikan masukan. Bapak tulisannya dirapikan atau mungkin antara cara membuat sebuah PTK-nya kok tidak antara spasi atas dengan ke bawahnya tidak nyambung. Berarti kan nanti harus ada kalimat atau kata-kata penghubung. Diperhalus gitu loh Bapak Ibu maksud saya. Tetapi hasil dari artikel proceeding ini memang berasal dari PTK Bapak Ibu, bukan dari tempat lain. Kecuali kalau memang Bapak Ibu mengambil PTK-nya dari PTK Bapak Ibu yang lain ya, bukan dari pekerjaan yang diupload di LMS ya. Itu Pak Bilarius, jawaban saya. Iya Bu. Template-nya nanti dibagikan ya Bu ya. Ya. Baik, Ya Pak Diki. selanjutnya Panduan kami Pak template-nya. Herelius News, silakan Pak. Baik, selamat pagi Pak Diki, Bu Nerita dan kawan-kawan. Ya. Pertanyaannya berapa buah artikel atau karya ilmiah yang ditagihkan untuk UKIN dan Ibu? Itu saja. Terima kasih. Minimal 1 Pak. Kalau Bapak lebih dari 1 ya enggak apa-apa. Tapi maka kenapa kami mendorong? Karena pasti Bapak Ibu banyak yang enggak punya itu loh. Minimal kalau ada 1, Bapak Ibu ini sebagai guru profesional itu dalam item bahwa Bapak Ibu seorang guru yang produktif menghasilkan sebuah karya ilmiah itu terpenuhi gitu loh. Kenapa kok kami dari batch, setiap batch itu selalu harus mengupayakan menyelenggarakan seminar nasional di dekat-dekat hari mendekati UKIN. Lalu mendorong publikasi. Bagaimana Bapak Ibu nanti hasil karya tulisannya itu harus kami upayakan bagaimana terpublikasi. Itu Pak, tadi yang bertanya siapa? Boleh dari Ya, lebih saya. dari 1 kalau punya. Tapi Ya, minimal terima harus kasih, ada Bu. 1. Karena sungguh Bapak Ibu di penilaian UKIN itu ada itu di poin pertama malah. Karya publikasi itu. Kalau itu kosong, Terima kasih. berarti kan nilai UKIN Bapak Ibu di bagian itu kosong. Gimana lu bisa lulus? Ya kalau yang lain maksimal, kalau yang lain tidak maksimal juga, gimana? Padahal di poin karya publikasi itu memiliki jumlah nilai yang paling tinggi karena dia diletakkan di nomor pertama, seingat saya. Di indikator penilaian UKIN. Itu Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Silahkan Bu Herlika. Maaf Bu, off cam ya Bu, supaya Ya, jaringan jelas. silakan. Yang penting Ibu bertanya, saya menjawab, Ibu paham. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ini tentang masalah PTK yang akan kita
update nanti ketika bahan UKIN. Pertanyaan saya, Bu, apakah PTK yang harus kita update itu harus yang diprosidinkan itu? Apakah atau yang kedua, bolehkah nanti kita mengupdate PTK kita yang contoh kalau kenaikan pangkat biasanya kan ada PTK yang kita buat itu, Bu. Apakah itu bisa dibuat ketika kita UKIN? Apakah nilainya ada? Baru yang ketiga, Bu, kira-kira berapa nilai yang kita dapat ketika kita prosedingkan PTK kita itu? Terima kasih, Bu. Baik, Bapak, Bu Ibu, saya menjawab. Yang pertanyaan pertama tadi aku kurang jelas, Pak Diki bisa memberikan. Oh, Bu bisa diulang pertanyaan nomor 1. Baik, Bu, pertanyaan pertama tadi, kalau untuk kita upload untuk di UKIN nanti, PTK kita itu apakah yang harus diprosedingkan saja atau bisa PTK sebelumnya? Pertanyaan itu rasanya tadi sudah saya jawab ya, Bu, dari pertanyaan Pak siapa tadi. Boleh enggak saya memakai PTK lain, ataukah saya memakai PTK yang sedang saya kerjakan dalam rangka PPG ini? Jawaban saya silahkan kalau memang memiliki PTK lain. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki PTK lain, untuk bisa menghasilkan presentasi proceeding, silakan artikel proceeding, silakan Ibu menggunakan PTK ini. Lalu saya menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah PTK ini bisa dijadikan kenaikan pangkat? Saya tidak bisa menjawab, Bu. Tetapi PTK ini kami kerjakan, kami upayakan dalam rangka untuk pemenuhan UKIN. Itu jawaban saya. Silahkan dikonsultasikan pada kepala sekolah atau kepada siapa yang berkaitan dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu. Daripada saya salah menjawab. Itu ya, Bu. Pertanyaan ketiga, berapa persentase dari indikator penilaian UKIN? Pada prosiding karya ilmiah ada di urutan pertama yang akan dicek oleh para penguji UKIN. Siapa para penguji UKIN? Dosen-dosen yang memiliki NRP. Artinya apa? Ini bukan sekedar melihat, tetapi sungguh mereka nanti mengecek. Karena ada di urutan pertama, pasti itu menjadi syarat pertama. Berapa persennya saya tidak bisa menjawab, Bu. Ini kan rahasia penilaian para penguji UKIN ya. Gitu, Bu Herlika. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya Pak Ardianus Anwarto, silakan Pak. Baik Pak, on cam-nya sinyalnya kurang Ya, nggak mendukung. apa-apa, Pak. Yang penting Bapak bertanya, Bapak paham. Ini berkaitan dengan UKIN ya, Bu. Ya, Ingin saya tanyakan itu ketika kita menulis misalnya opini atau membuat buku antologi itu, apakah itu bisa kita masukkan sebagai dokumen dalam UKIN? Itu aja, Bu. bisa, tetapi maksud saya yang di publikasi ilmiah ini ada prasyarat, Pak, bahwa itu memang terpublikasikan dan bisa diakses oleh banyak orang. Maka nanti dalam yang akan kami berikan, LPTK Semarang akan memberikan dalam bentuk URL. URL dari publikasi Bapak Ibu. Kalau buku antologi itu kan dicetak, Bu, ada ISBN-nya. Iya, maka nanti silakan yang ISBN-nya itu, apa Bapak harus ngeklikkan ISBN-nya. Kan tidak mungkin Bapak ngirimkan PDA bukunya, toh. Iya, siap-siap. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Apakah ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu?
Kalau tidak ada, saya akan masuk pada mekanisme, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini, saya dan Pak Diki sudah memberikan penjelasan betapa pentingnya publikasi bagi penilaian UKIN. Saya mengharapkan Bapak Ibu mengupayakanlah bagaimana Bapak Ibu ini aware ya, atau peduli ya dengan prasyarat-prasyarat yang diminta di dalam PPG ini. Maka silakan nanti Bapak Ibu mulai membuat artikel proceedingnya. Kapan batas waktu pengumpulan? Kami memberi batas pada tanggal 3 Oktober. Karena pelaksanaannya adalah tanggal 5 Oktober. Kenapa tanggal 3 Oktober? Karena tanggal 4 kami harus sudah memploting kelompok-kelompok yang nanti Bapak Ibu akan presentasi. Dari artikel proceeding yang Bapak Ibu tulis dan kirimkan, nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah PowerPoint singkat. Lalu nanti ada yang namanya presentasi dalam kelompok-kelompok yang akan difasilitasi oleh kampus kami. Karena ini adalah bentuknya large paper. Artinya Bapak Ibu harus mempresentasikan hasil dari PTK tadi ke dalam kelompok-kelompok. Maka pada pelaksanaan tanggal 5 itu adalah jam 9 sampai dengan jam 12 itu adalah seminar. Yang sudah kami berikan di flyer, ada Bapak Dirjen yang berkenan untuk membuka sebagai keynote speaker. Kami menyampaikan bahwa seminar ini kami selenggarakan dalam upaya untuk penyelenggaraan UKIN yang menghasilkan sebuah publikasi. Karena kami yakin dari sekian 325 peserta PPG ini, mungkin baru sekian persen yang sungguh memiliki publikasi. Lalu Bapak Dirjen berkenan untuk membuka pada seminar tanggal 5. Nanti akan ada diskusi panel setelah Bapak Dirjen memberikan pembukaannya, nanti ada narasumber pertama, Romo Antonius Deni Firmanto. Itu adalah dosen teologi dogmatik dari STFT Widya Sasana Malang. Beliau akan menjelaskan bagaimana tema-tema teologi yang cukup relevan untuk guru-guru agama. Kadang-kadang guru-guru agama itu kesulitan ya Bapak Ibu, kalau saya harus menulis tema apa untuk karya-karya saya sebagai guru agama. Nanti beliau akan memberikan penjelasan tentang itu. Lalu saya meminta juga satu dosen dari Satya Wacana, beliau akan memberikan bagaimana cara-cara atau menulis yang baik dalam sebuah karya ilmiah. Ini nanti akan terselenggara sampai dengan jam 12. Lalu yang berikutnya, pada jam 12.30 sampai dengan 15, Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok diskusi. Di sanalah Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil dari artikel proceedingnya, dipresentasikan dalam bentuk PPT. PPT singkat aja Bapak Ibu, 5 slide gitu, enggak masalah. Tidak ada tanya jawab, tidak ada. Jadi Bapak Ibu harus mempresentasikan bahwa hasil karya Bapak Ibu yang terpublikasi itu hasil dari sebuah presentasi. Begitu mekanisme yang akan diselenggarakan pada tanggal 5. Ada 2 bagian ya Bapak Ibu, ada seminarnya, ada presentasi proceeding. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Pesertaan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait untuk teknis pelaksanaannya? Lagi. Kalau bertanya Bu, bagaimana PPT-nya? Buat sederhana saja judul, lalu nanti pendahuluan intinya apa, kajian teorinya memakai teori apa,
memakai metodologi apa, lalu hasil dan pembahasan apa, kesimpulan apa. Paling 6 slide cukup Bapak Ibu. 6 atau 7. Presentasinya tidak boleh lebih dari 10 menit mungkin nanti. Kita lihat berapa orang yang berhasil. Nah, lalu ini ada yang bertanya, Bu, yang dipresentasikan PTK atau jurnalnya? Dari jurnalnya Bapak Ibu. Bukan dari PTK. Izin bertanya. Ya, silakan Pak. Ya, saya lagi yang bertanya ini, mohon maaf Nggak Bu, apa-apa, Pak. Pak, belum jelas. Untuk yang seminar ini Bu, apakah nanti kita ini ikut diawasi dosen guru pamong kita atau dengan kayak Ibu ini atau dengan semua dosen nanti di hadapan kelompok kita itu Bu, di kelas kita yang seminar? Atau Baik, hanya Bapak seperti Ibu. per-teaching kemarin? Oke, Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti di presentasi ada namanya satu orang yang menjadi fasilitator di tiap kelas. Bisa saja mendapat dosen. Bisa juga yang nanti mendapat dari mahasiswa kami. Yang penting Bapak Ibu mempresentasikan. Sekali lagi tidak ada tanya jawab. Hanya sebuah presentasi bahwa Bapak Ibu sudah mempresentasikan. Ini sudah kami setting supaya Bapak Ibu juga tidak deg-degan ya, tidak grogi. Tapi Pak, yang sebetulnya itu harus ada tanya jawab. Tapi kami menyadari ya bahwa nanti kan pasti yang supaya Bapak Ibu tidak terlalu grogi lah. Tetapi bahwa presentasi itu harus terlaksana. Gitu. Dan nanti kan Bapak Ibu hanya dengan teman-temannya saja. Tapi bisa jadi tidak teman satu kelas. Iya, iya. Jadi hanya ada satu fasilitator Pak yang mengatur jalannya proses presentasi yang kami sudah siapkan dari kampus, siapa-siapa orangnya. Terus terang kami karena jumlah dosen terbatas, kami melibatkan mahasiswa kami yang semester atas. Karena kan sifatnya hanya fasilitator. Gitu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ya Pak. Pak Elvidus Moy, silakan Pak. Oke Bu, selamat pagi. Selamat pagi Mas Diki, selamat pagi Bu, ini Rita. Dari saya Bu, ini terkait dengan PTK dan juga jurnalnya. Apakah untuk pengumpulan yang di tanggal 3 itu dua-duanya harus diserahkan ke kampus ataukah hanya jurnalnya saja? Itu yang pertama. Yang kedua Bu, terkait dengan daftar pustaka tadi Bu, itu kan Ibu kan membuat daftar pustaka itu ada pemisahan antara buku, jurnal, misalnya link-link dari internet segala macam. Apakah dalam penulisannya itu kita bisa misahin atau runut seperti biasa yang kita bikin sesuai dengan urutan nama abjad itu? Itu aja Bu, terima kasih. Baik. Pertanyaan yang pertama Pak. Apakah dikumpulkan? Yang dikumpulkan hanya artikel proceeding Pak. Karena kan dalam rangka seminar proceeding ini kan kita memfokuskan pada hasil artikelnya Pak. Maka nanti di dalam caption itu kan sudah ada ya. Dikumpulkan artikel dikumpulkan pada link ini. Ada kan Pak ya? Nah, nanti dikumpulkan di sana artikelnya saja. Itu pertanyaan pertama yang saya jawab. Lalu bagaimana? Tadi kan di referensi itu saya hanya untuk memperjelas bagaimana Bapak Ibu cara membuat rujukan kalau dalam bentuk buku, kalau dalam bentuk artikel, kalau diambil dari undang-undang. Nanti kalau sudah jadi referensi ya enggak ada begitu Pak. Itu hanya cara kami menjelaskan. Supaya kalau diambil dari buku, penulisannya kayak apa ya. Kalau diambil dari undang-undang, cara nulisnya bagaimana ya. Hanya membantu saja Pak. Tetapi nanti dalam artikel Bapak Ibu sudah harus langsung. Referensinya ya urut. Gitu Pak. Nggak ada lagi buku, nggak ada lagi undang-undang misalnya. Lalu ini ada yang bertanya, Bu, untuk seminar tanggal 5 itu kita daftar sebagai peserta atau pemakalah. Kalau Bapak Ibu merasa sudah punya karya ilmiah yang lain, silakan mendaftar sebagai peserta. Tetapi kalau Bapak Ibu belum memiliki karya ilmiah apapun, kami mendorong Bapak Ibu ikut sebagai pemakalah dan menghasilkan pemakalah. Artinya menghasilkan artikel. Itu Bu, siapa yang bertanya di online tadi?
Elfridus masih bertanya atau sudah, Pak? Oh, sudah Bu, sudah Bu. Oke. Bakal ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu. Saya bertanya yang di chat. Bu Ade Mardiana bertanya, Bu, untuk mekanisme pembuatan PTK sudah jadi dirangkum menjadi 15 lembar dengan mengikuti template yang disesuaikan. Selanjutnya apa lagi, Bu? Selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen dan guru pamong, Bu. Agar tulisan Bapak Ibu nanti menjadi tulisan yang rapi, utuh, enak dibaca. Itu maksudnya. Itu ya, Bu Ade. Lalu tadi sudah saya jawab ya pertanyaan Bu Bernadetta. Nanti Pak Yakub ini bertanya. Nanti saya berikan Pak template-nya ke Pak Diki untuk dibagikan. Sampai di sini Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya Pak Efrida ya. Iya Bu, saya lagi Bu. Bu, mungkin ini permintaan saya Bu. Nanti ini kan untuk hari Maksudnya apa, Pak? Ya Bu. Ini maksudnya bagaimana? Ini kan tanggal 5 itu kan masih ada kegiatan sekolah kita Bu. Mungkin bisa dari kampus mungkin ada surat informasi pemberitahuan terkait dengan kita yang ya supaya mereka sekolah juga mengerti tentang kegiatan ini. Karena ini kan di luar sekolah juga. Terima kasih Bu, itu aja. Nanti silakan Pak Diki ditindaklanjuti karena yang bertugas Pak Diki, Pak. Ini ada yang bertanya terkait publikasi, apakah karya ilmiah bisa dipublikasikan di media sosial atau media cetak atau harus melalui STPK? Kalau Bapak Ibu mau menulis di koran, silakan. Nanti potongan artikel Bapak Ibu inilah yang akan diupload di karya ilmiah Bapak Ibu. Media sosial itu apa, Bu? Kalau hanya sekedar platform, ya enggak bisa, bukan forum karya ilmiah. Misalnya Ibu menulis lalu di-upload di Instagram, di chat-chat grup, ya nggak boleh, Bu. Wong ini karya ilmiah kok. Kalau Bapak Ibu menulis di koran, majalah, silakan. Silakan Pak Hilarius. Ya baik, pertanyaan kedua dari saya Pak. Kami kan guru itu kan ada PMM, menggunakan PMM. Di situ kan bisa kita upload bukti karya di situ. Ya memang bisa kita pakai lah. Itu kan memang aplikasi punyanya Kementerian Pendidikan. Kalau kita mau upload bukti karya kan bisa di situ. Nah itu apakah bisa? Link nanti kita kita tautkan di mungkin link yang dari Kemendikbud. Karena bukti karya itu kan dalam bentuk karya ilmiah silahkan Pak. Artinya apa? Karya ilmiah yang diminta di UKIN ini adalah sebuah karya dalam bentuk-bentuk karya publikasi ilmiah yang bisa diakses oleh orang. Forum-forum ilmiah itu maksud dari UKIN. Baik, karena saya melihat rekan-rekan juga ada banyak yang sudah upload bukti karya di PMM ya. Jadi ya kalau misalkan memang bisa ya sayang juga kalau tidak di-upload ke link untuk UKIN gitu ya. Itu saja sih. Terima kasih Ibu. Ya, baik itu jawaban saya, Pak. Pak Johan, monggo Pak. Terima kasih Mbak Nerita. Maaf, tadi masih di mute, tidak kedengaran. Mungkin suara saya jelas Mbak? Sudah. Terima kasih Mbak.
Mungkin tadi ada di masalah teknis saja yang mau saya tanyakan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nerita berkaitan dengan eh, pendaftar sebagai narasumber dan sebagai peserta. Apakah yang sebagai peserta ini juga nanti memperoleh URL yang untuk diupload atau diunggah ke LMS UKIN, atau hanya sebagai peserta itu dia memperoleh apa gitu Mbak? Mungkin kalau yang sebagai narasumber itu udah pastilah. Mungkin kalau mendengar cerita kakak-kakak yang sudah pendahulu dulu. Mungkin itu dulu Mbak. Terima kasih Mbak Nerita. Baik, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya mendaftar sebagai peserta, maka Bapak Ibu hanya mendapat sertifikat sebagai peserta. Tetapi kalau Bapak Ibu mendaftar sebagai pemakalah, Bapak Ibu nanti punya dua hal yang bisa diupload di UKIN. Satu adalah sebagai pemakalah yang ada sertifikatnya, itu juga ada poin nilainya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, link URL, hasil dari karya tulis Bapak Ibu yang bisa diunggah pada tadi yang diminta di UKIN itu karya ilmiah. Nanti link URL itulah yang diunggah. Tapi Bapak Ibu juga memiliki sertifikat sebagai pemakalah. Dua-duanya bisa diupload di UKIN. Karena nanti ada beberapa di UKIN itu kalau mengikuti sertifikat-sertifikat entah sebagai peserta, maka nanti silakan itu di-upload sebagai bukti juga bahwa Bapak Ibu adalah guru yang pernah mempresentasikan sebuah karya ilmiah. Jadi ada dua yang nanti Bapak Ibu bisa upload. Itu Pak Johan. Jadi kalau hanya sebagai peserta, Bapak Ibu kan tidak menghasilkan karya. Jadi tidak ada URL-nya. Gitu Pak Johan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nerita. Ada lagi Bapak Ibu? Izin menambahkan lagi Mbak Nerita. Izin Mas Diki. Ya, silakan Pak Johan. Untuk bukan untuk lupa, tapi dari awal teman-teman meminta kayak Harilius News juga. Mungkin template-nya itu sebagai yang ditampil oleh Mbak Nerita tadi, Ya. nanti selesai ini mungkin bisa dikirim biar kami bisa maksimal. Bisa komunikasi dengan dosen dan guru pamong kami kalau sudah menyelesaikan PTK kami. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Nerita, Mas Diki. Ya, Pak. Terima kasih. Nanti Mas Diki akan membagikan. Ini ada yang tanya, Bu, kalau kita sudah daftar sebagai pemakalah, berarti kita tidak perlu lagi daftar sebagai peserta. Nggak usah, Bu. Kalau pemakalah, ya pemakalah saja. Nanti kalau pemakalah seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Johan, Ibu tetap berhak dapat sertifikat pemakalah yang bisa diupload di UKIN juga. Begitu. Pak Cornelius Naibaho, silakan Pak. Sebelumnya saya sudah daftar tapi sebagai peserta Ibu. Bagaimana itu Bu? Masih bisa Bapak nanti Ibu Bapak menghubungi admin kami, lalu sampaikan Mbak, ya biasanya yang itu. Bu, saya mau mengganti menjadi pemakalah. Nanti akan dicoret pasti. Tapi belum dibayar kan Pak? Sudah Bu, sudah Bu. Oh, nanti ditanya bagaimana kalau saya mau berganti menjadi pemakalah. Biasanya masih bisa. Jadi Bapak mentransfer kekurangan dari yang sudah Bapak bayarkan. Nambah Bu Ne. Nah, ya. Bapak Ibu terkait seminar nasional ini jangan kontaknya ke saya ya terkait pembayaran ya. Silakan kontak di poster itu ya. Siapa yang menjadi kontak personnya silakan Bapak Ibu bertanya melalui kontak person yang tertera pada poster. Begitu ya. Jadi jangan kontak ke saya bagaimana Pak cara pembayarannya. Saya tidak mengurusi itu Bapak Ibu ya. Saya tidak mengurusi hal itu. Bapak Ibu untuk pendaftaran dan lain-lain lihat di template itu sudah ada narah hubungnya. Nanti Pak Diki pusing. Kemarin aja Bu Nersa sudah pusing ini banyak. Nah ya baik kita zoom saja supaya jelas. Itu ya.
Bagi Bapak Ibu yang ternyata ingin mendaftar sebagai pemakalah, tapi sudah terlanjur mendaftar hanya sebagai peserta, silakan menghubungi Bu Dea di kontak person yang sudah ada di flyer. Silakan, pokoknya tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan Bapak Ibu. Semua bisa. Itu ya. Ini ada yang tanya, Bu, yang dipersiapkan menjadi peserta, apa yang dipersiapkan menjadi pemakalah? Kalau Bapak Ibu hanya sebagai peserta, ya silakan Bapak Ibu dalam keadaan kondisi fit, ya mendengarkan. Pasti ilmunya, mungkin Bapak Ibu akan mendengar apa toh yang sebetulnya diinginkan oleh Pak Dirjen terhadap guru-guru agama ini. Lalu nanti juga dari narasumber yang lain. Kalau yang harus dipersiapkan menjadi seorang pemakalah, yang pertama Bapak Ibu harus mengupload artikel proceeding di tanggal 3 September. Lalu setelah itu silakan membuat PowerPoint singkat untuk dipresentasikan di tanggal 5 dari hasil artikel proceeding. Nggak usah banyak-banyak, Bu, 6 slide, 7 slide cukup. Jadi sekali lagi, dalam presentasi tidak ada tanya jawab ya Bapak Ibu, hanya mempresentasikan hasil dari PTK-nya saja. Gitu. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan bagi yang belum jelas. Sudah. Ya, selesai. Pak, Oke, silakan Ibu. minta Pak kalau untuk terkait dengan PTK ini nanti Pak, mohon dibuatlah grupnya supaya lebih bisa kami fokus lagi Pak, karena kerjakan ini itu, jadi kami tinggal lihat grup apa informasi terbaru, kami bisa melihat dari sana. Terima kasih Pak Diki sama Ibu Iren. Bu, bisa diulang Pak Diki, tidak bisa mendengar dengan jelas. Karena kampus kami ini sedang dibangun, Bu. Jadi internetnya itu tidak kurang stabil begitu loh. Silakan Bu, Bu Mentauli Simbolon diulang Bu permintaannya tadi. Minta tolong Bu supaya nanti dibuat grup khusus lah untuk ini supaya kami nanti bisa lihat grup, karena kami banyak urusan maklum saja Bu kesana kemari, jadi kami itu aja Bu, terima kasih. Ya, Pak Diki membuat grup khusus untuk seminar. Ya, oh ini dari jawaban dari Bu Pak Diki, bisa di grup besar saja Bu, biar tidak kebanyakan grup katanya. Oh baik Bu, terima kasih. Ini ada pertanyaan, saya juga kurang paham, mungkin bisa diperjelas ya Bapak Ibu. Dalam kategorinya kita memilih mahasiswa atau guru kah Ibu? Maksudnya ini ya Bu, yang tadi afiliasi ya? Pak Risma Duma Ahmad Bun. Ini Bu Nerita, jadi waktu daftar, mahasiswa itu kan mengklik link. Nah, di situ kan ada pilihan ya. Dia sebagai Maksudnya di dosen, pendaftaran. mahasiswa, pelajar, atau guru. Nah, mahasiswa PPG Bu. ini pilih Guru. jadi guru atau mahasiswa gitu maksudnya Bu Nerita. Guru. Jadi nanti di artikel, maka tadi kan saya jelaskan di artikel, itu kan Bapak Ibu harus menulis dari sekolah mana. Bukan dari sebagai mahasiswa PPG. Karena kan PPG kita ini masih daljab toh Bapak Ibu. Gitu. Kategorinya guru Bu. Oke, baik Bapak Ibu, mahasiswa PPG yang terdaftar dalam kegiatan seminar nasional ini ketika memilih itu kategorinya apa? Sebagai guru ya, sebagai guru bukan mahasiswa gitu.
Baik, apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Semoga masih tetap semangat ya, enggak? Bisa. Bapak Ibu yang dulu, yang batch-batch sebelumnya lebih sepuh loh ya. Bisa loh ya mereka. Baik, nampaknya nggak ada pertanyaan lagi nih Bu Nerita ya. Oh, masih ada. Silakan Bu Rika sendiri. Baik, Pak, Bu. Untuk artikel ini tadi, abstraknya itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, Pak? Terima kasih, Bu. Ya, kalau dalam PPG batch yang lalu, Bapak Ibu, kami meminta dalam 2 bentuk, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Batas pendaftaran sampai kapan, Bu? Sampai dengan tanggal 3. 3 Oktober maksudnya. Baik. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Nampaknya cukup nih Bu Nerita ya, sudah nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya yang hampir 1,5 jam ini. Kami sungguh berharap Bapak Ibu untuk memikirkan kembali bahwa ini adalah salah satu bentuk atau upaya dari LPTK kami untuk membantu Bapak Ibu memiliki publikasi ilmiah yang berguna untuk UKIN. Intinya itu Bu, tidak ada yang lain. Artinya kami sampai ya terus terang saja harus membuat seminar nasional dekat-dekat hari menjelang UKIN dan mendekati Bapak Ibu menyelesaikan PTK. Karena kami ingin sekali Bapak Ibu itu di hasil nilai UKIN nanti juga tinggi. Sehingga kalau memang ada kekurangan pada bagian-bagian lain, minimal pada bagian publikasi ilmiah, Bapak Ibu itu ada poinnya. Gitu. Maka kami sudah sepakat para dosen dan guru pamong akan membantu Bapak Ibu dalam penulisan artikel proceeding ini. Jadi nanti silakan kalau Bapak Ibu sudah membuat, dikonsultasikan kepada dosen dan guru pamong. Gitu ya, Bapak Ibu. Cukup Pak Diki, saya kira dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nerita. Ya, tambahan dari saya, Bapak Ibu silakan memberikan informasi ini kepada teman-teman kelasnya yang belum ikut ya, supaya bagi teman-teman kelasnya yang kurang tahu informasi yang sudah dijelaskan oleh Bu Nerita tadi bahwa karya ilmiah ini menjadi poin penting dalam kelulusan UKIN, ya silahkan diberitahukan ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya itu juga mempersiapkan ya. Ini kurang lebih masih 13 hari ya. Silahkan Bapak Ibu dalam 13 hari ini pokoknya lembur ya, dari pagi sampai malam, pagi malam untuk menyelesaikan PTK-nya dan artikelnya ya, sehingga di tanggal 3 itu semuanya sudah selesai. Tetap semangat Bapak Ibu ya, saya yakin pasti bisa. Bapak Ibu ini masih muda ya, kisaran umur 30 sampai 45 ya, pasti bisa lah. Semangat. Masih semangat lah ya. Senyum Bapak Ibu ya, jangan tegang. Saya juga, kami ini dosen juga pekerjaannya banyak tapi masih tetap senyum ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita. Oh, ini ada pertanyaan terakhir Pak. Pak Diki, bagian submit paper perlu diisi juga Kak, kalau sudah isi ya. Kalau Bapak Ibu nanti sudah ngisi kan di caption itu ada ya, di mana artikel harus dikirim. Kirimkan di link itu saja, lalu nanti submit gitu, pasti sudah sampai di tempat kami. Itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi sebelum diupload, konsultasikan ke dosen dan guru pamong. Ya Bapak Ibu, atau selama perjalanan 13 hari ini, paksa para dosen dan guru pamong untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan artikelnya. Gitu ya. Mereka sudah tahu kok, sudah kami sudah berbicara bersama. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Nerita. Ya, Bapak Ibu, ini kayaknya sudah bosen ya, yang lain. Capek ini ya. Baik, kita akhiri saja. Saya minta Pak Johan menutup dengan doa, Pak Johan. Silakan Pak. Siap Mas.